Oke, baiklah teman-teman. Sambil menunggu yang lain, kita mulai duluan aja. Karena kan tinggal beberapa lagi yang masih dalam perjalanan. Ya, Jessica boleh. Yap, oke teman-teman, yo, welcome to Komsel bersama aku lagi, Karin Natalia di sini. Kita akan mulai ibadah Komsel kita. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Lingku Piku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul bersama-sama di ibadah Komsel kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dengan lebih semangat lagi, dan sambil teman-teman di rumah sambil bertepuk tangan juga boleh, menari juga boleh. Mari kita menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Dengan semangat ya teman-teman.
karenanya. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Aku yakin nih anak kita hari ini semangat banget karena aku semangat juga. Oke, sekarang saatnya ruang kesaksian. Apakah ada teman-teman yang ingin sharing atau cerita selama seminggu ini Tuhan berkat Tuhan apa yang dialami oleh teman-teman atau cerita apapun itu? Adakah? Adakah? Kayaknya ada deh. Karena ada Ciesi. Ciesi itu karena nggak ikut Old Enyo, terus belum ikut kita sama kayak TW Cici. Ciesi. Oke guys, dia pakai live chat. Gak apa-apa. Oke, tetap kita tanya aja. Cici gimana Ci selama 2020 ke 2021 ini, resolusi apa yang Cici bisa sampaikan kepada kita semua ini, resolusi Cici atau perubahan apa yang Cici alami di masa-masa 2020 sehingga menuju ke 2021 saat ini gitu. Adakah Cici Yesi? Apa ya? Akhirnya buka juga. Capek ngetiknya. Apa ya? Nggak ada resolusi yang sampai gimana sih. Cuman pengen lebih dekat sama keluarga. Lebih fokus mengerjakan apapun itu sama ya lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu doang. Gitu. Oke, baiklah. Thank you, Cici. Next-nya bisa semakin sering join ya, Ci. Kita tunggu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan... tunggu. BTW teman-teman ada lagi kah yang mau sharing? Cimonik, astaga, kelewatan. Sorry, Ci. Soalnya Cici paling belakang. Cici Monik, apakah Cici mau ada yang diceritakan dan resolusi Cici di tahun ini tuh kayak gimana dan perubahan yang Cici hadapi itu seperti apa gitu? Adakah Cici Monika? Ada sih pasti. Kayak pengennya sih tahun ini jadi pribadi yang lebih sabar. Apalagi ya? Mungkin kalau dari segi karir aku pengen ada peningkatan penghasilan. Jadi kalau mau treat orang tuh nggak mikir-mikir. Terus apa ya? Ya semoga pelayanannya lebih serius lagi dan nggak tahu Rin, yang bagus-bagus aja lah. Baiklah guys, ntar kita doain untuk Ciesi dan Cimonik yang baik-baik aja. Kan itu request mereka. Oke, kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Yonatan.
akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Itu semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi kita katakan, ku yakin percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Aku serahkan kepada Ko Yonatan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Senang bisa berjumpa dan berkumpul kembali pada malam hari ini di Komsel Jumat. Tidak terasa kita sudah memasuki Jumat, ya. Berharap teman-teman tidak bosan juga ketemu Koyo mulu. Di hari Rabu ketemu lagi selang beberapa hari. Tapi mudah-mudahan kita bertemu tidak bosan. Mudah-mudahan kita bertemu saling menguatkan, saling dikuatkan, dan saling berdoa. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga menguatkan dan menghibur kita di dalam kelemahan kita. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang dimulai dari sekarang. Starting now. Apa sih yang mau kita bangun? Apa sih yang mau kita rubah? Apa sih yang mau kita benahi dalam hidup ini? Dan kapan kita mau mulainya? Apakah starting now? Apakah starting next year? Apakah starting next 2 years? Apakah starting di mana kita benar-benar meyakini bahwa ini adalah saat yang tepat ketika Tuhan panggil kita lalu kita merubahnya? Apakah kita menjadi sebuah pertanyaan atau menjadi perenungan untuk mungkin tidak sekarang, tapi kita meyakini dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang indah dan disertai dengan komitmen untuk merubahnya. Starting now, berubah dari sekarang. Teman-teman, sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita minta pimpinan Tuhan, dan biarlah firman pada pagi hari ini kita boleh imani dan kita boleh menghidupi dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh rindu untuk dipuaskan. Kami boleh rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk di-equip, untuk boleh di-in charge sekali lagi, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melaluinya dengan baik.
Meskipun kami secara online, meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan, gadamu dan tongkatmu selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah Tuhan dan mampukan kami Tuhan untuk mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, teman-teman. Kita memulai sesuatu hal yang baru. Januari 2021 masih bertema, masih dengan situasi, dengan kondisi tahun baru. Ya. Ketika kita memasuki tahun baru, apa sih yang mau kita lakukan? Resolusi apa sih yang mau kita targetkan? Beberapa hari sebelum Koyo mempersiapkan, Koyo bingung nih. Ini starting now, apa sih maksud dan tujuan untuk starting now? Kira-kira bentuk dalam hal apa yang dapat kita bisa rubah? Apakah dalam bentuk kerohanian kita? Apakah dalam bentuk panggilan kita? Apakah dalam bentuk pekerjaan kita? Apakah dalam bentuk banyak hal yang kita bisa rubah? Sempat bergumul dan kadang bingung nih untuk remaja, terutama di dalam pelayanan dan juga pengurus. Ada salah satu pengurus juga, Koyo chatting ini maksudnya apa ini? Apa yang mau bisa dirubah di sekarang ini? Lama-kelamaan Koyo juga tahu dan kelama-kelamaan juga Koyo mengerti mempersiapkannya, dan mempersiapkannya itu juga di tempat sesuatu yang Koyo dapatkan yang tidak terduga, dan disitulah Koyo terbangun dan memiliki komitmen bersama-sama, dan saya juga mengajak teman-teman untuk resolusi bersama-sama untuk sesuatu something yang berbeda yang mau kita jalankan di tahun 2021 ini. Kira-kira nih, apa sih yang menjadi goal? Apa yang menjadi target? Apa yang menjadi resolution baru teman-teman? Kita sudah meninggalkan 2020 dengan ya mungkin gak nyangka dengan adanya COVID yang kita bisa bekerja, sekolah, pelayanan, hanya untuk di rumah. Dan kita memasuki tahun 2021. Ada ketakutan, ada kelam, ada kewas-wasan, ada kita tidak tahu dengan jalan 2021 ini. Tapi mari teman-teman kita bersama-sama untuk melangkah, bersama-sama untuk berjalan, dan mempunyai goal, dan mempunyai rencana, dan mempunyai set in something new. Kira-kira tujuan kita apa gitu loh. Kira-kira kapan kita mau memulainya? Apakah kita menunda untuk panggilan Tuhan? Apakah kita menanggapi panggilan Tuhan? Apakah kita menyerah di tahun 2021 ini yang kita tidak jelas kapan? Sama halnya seperti Daud. Daud ketakutan. Tetapi kita tahu bahwa Daud mempunyai kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dan dia menggambarkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan gadaku dan tongkatku menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di dalam aku. Teman-teman, kalau kita membayangkan ada ketakutan dan kekhawatiran di tahun 2021 itu wajar sebagai manusia. Kita tidak tahu. Tapi janji Tuhan, tetapi kekuatan Tuhan, karena dia setia, karena dia mengasihi, karena dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Maka mari kita melakukan, maka kita memiliki komitmen, mari kita masuk sebuah new journey, sebuah perjalanan yang baru bersama-sama dengan dia. Starting now. Kira-kira komitmen apa yang teman-teman korbankan untuk memulai hidup baru? Perubahan apa dari teman-teman yang ingin teman-teman capai? Jadi kalau mungkin teman-teman mempunyai diary, ya, notebook, kita bisa melihat, oh tahun baru. Di sini tertulis banyak banget dari mungkin bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember 2021. Ketika jurnal itu kita tutup, ketika notebook itu kita tutup 2021, kita memasuki 2022 dan kita melihatnya,
Kira-kira goal apa yang sudah kita raih? Kira-kira achievement apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini? Pernah nggak sih teman-teman berpikir atau mungkin kita punya sesuatu target, mempunyai list yang boleh kita lakukan untuk di tahun 2021 dan kira-kira dapatkah kita menyelesaikan achievement tersebut? Itu menjadi catatan, itu menjadi sebuah dorongan untuk kita untuk semangat di dalam menjalankan kehidupan kita. Dan tentunya kita harus komitmen. Tentunya kita harus setia di dalamnya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita komitmenkan di dalam catatan, di dalam keinginan kita, kita harus lakukannya itu. Kita harus challenge hidup kita sendiri. Jadi pada malam hari ini saya dengan teman-teman saya ingin men-challenge teman-teman untuk set untuk sesuatu hal yang baru, untuk resolusi baru apakah yang kita mulai dari sekarang ini dan kita tidak tunda-tunda lagi. Kira-kira adakah gambaran dari teman-teman untuk merubah sesuatu hal yang baru? Karena apa? Karena kekristenan itu bukan sesuatu yang kita sudah kerjakan. Tetapi kekristenan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sekarang juga. Starting now. Jadi kekristenan is not about what have you done. It is about what you do right now. Bagaimana engkau menghandle sebuah situasi yang mungkin engkau rasa itu adalah sangat berat sekali. Bagaimanakah dengan relationship hubungan engkau dengan manusia, dengan sesama, dengan keluarga, dengan sahabat, terlebih dengan Tuhan. Bukan dengan sesuatu yang kita sekarang ini, tapi bagaimana kita yang kerjakan ini. Bagaimanakah kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan di tahun 2021. Apakah engkau terus setia? Apakah engkau terus taat kepada Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang mungkin kita tidak tahu. Tapi pada malam hari ini, biarlah kita sama-sama belajar untuk diperbaharui, untuk di-equip sama-sama. Untuk melangkah, untuk berjalan. Mari sesuatu perjalanan yang baru. Kita sudah dilengkapi nih hari Rabu. Dengan Kak Niko sebuah perjalanan. Perjalanan yang sungguh mungkin panjang ke depan yang kita tidak tahu. Tapi kita percaya bahwa kita tidak jalan sendirian. Bahwa ada tangan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini biarlah kita memulai sesuatu hal yang baru, starting now, untuk new journey yang sudah kita di-equip, yang sudah kita digodok, yang sudah kita dikasih bekal hari Rabu, dan ini adalah sebuah tema yang sangat komplit sekali antara the new journey, antara starting now. Serasa kalau dipikir-pikir, Tuhan kayaknya perfect banget dengan topik, dengan tema yang sama-sama kita bahas, sama-sama kita gumuli, dan biarlah malam hari ini kita terus diperbaharui, tidak hanya untuk start new journey, tetapi kita memiliki komitmen untuk gua memulai sekarang juga. Kita buka, maaf teman-teman, saya ada PowerPoint, bentar ya. Sementara PowerPoint masih loading on the way, ya. Kita buka di kitab Perjanjian Baru di Filipi ayat 2, ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18.
Filipi 2 ayat 18, Filipi 2 ayat 12 sampai 16 dan 18. Oke. Di situ Koyo tampilkan screen-nya dan teman-teman bisa membacanya. Mungkin Monik boleh membaca ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke, terima kasih. Si Imut Karin, 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terima kasih. Cici Yesi berikutnya, 14. Kan? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Terima kasih. Kakak Mawarni, 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, terima kasih. Senja 16, Tania. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oke, dan terakhir ayat 18. Cici Tasya, boleh dibaca? Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Oke, kita sudah membaca nih dari Filipi pasal 2 ayat 12, 16, 18. Teman-teman, kalau kita membaca lebih detail lagi, ini adalah poin-poin yang akan kita gali bersama-sama untuk start, untuk memulainya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi sekarang waktu aku tidak hadir. Berbicara tentang taat, ya teman-teman, apa sih itu taat? Apakah taat itu adalah sebuah kata yang mungkin yang sudah kita bisa lakukan, kita bisa menaati, kita bisa obey dengan diri kita sendiri, kita mungkin tidak melanggar dengan hal ini dan itu. Mungkin kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah mudah dengan hanya perkataan gue bisa untuk taat, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita bisa taat, apakah kita bisa mengerti, apakah kita bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika kita masuk dalam komitmen taat, bagaimanakah hidup kita taat di hadapan Tuhan? Apakah kita taat untuk setia, untuk mengasihi, baik itu taat, setia, dan mengasihi Tuhan? Apakah kita bisa taat dan setia di dalam mengasihi orang-orang, mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita? Apakah kita taat memiliki waktu bersama Tuhan? Apakah kita taat dan bersedia untuk memiliki waktu bersekutu membaca firman Tuhan? Apakah kita taat dan kita setia untuk terus memiliki kehausan dan kerinduan kepada Tuhan untuk beribadah? Jadi pada malam hari ini kita memasuki fase untuk taat. Dimulai dari mungkin simple dengan kata-kata taat. Tapi bagaimanakah kita bisa melakukan dengan komitmen, dengan kesetiaan bahwa kita bisa mencapai hal tersebut.
senantiasa taat dan kerjakanlah keselamatanmu. Apa sih yang dapat kita bisa kerjakan keselamatan? Karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, karena Tuhan sudah hadir, karena Tuhan sudah menebus, karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib, biarlah kita mengerjakan keselamatan kita dengan setia, dengan taat. Gak tahu nih perjalanan 2021. Apakah kita taat kepada Tuhan sampai akhir? Apakah kita jatuh di dalam percobaan? Apakah kita stop? I don't want to be your servant. I kayaknya quit deh Tuhan. I nggak sanggup lagi untuk menjadi pelayanmu. I nggak sanggup lagi untuk menjadi pengurus. I nggak sanggup lagi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan banyak hal kenyataan yang mungkin kita bisa pungkiri kenyataannya karena kita tidak bisa taat di dalam keselamatan kita. Teman-teman, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, karena keselamatan sudah diberikan kepada kita semua. Bukan karena seperti waktu aku masih hadir, tetapi sekarang pun aku tidak hadir, aku berada dan aku mendampingi kita semuanya. Maka dari itu, kenapa kita tidak melakukan keselamatan? Mengapa kita tidak taat kepada Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita tidak taat kepada Tuhan? Banyak hal tentunya. Tetapi marilah kita turning, marilah kita berbalik arah, marilah kita memiliki komitmen, marilah kita starting now untuk obey, untuk taat, untuk kerjakan keselamatanmu di dalam kehidupan kita untuk tahun ini. Mungkin tahun yang lalu gak taat sama sekali, mungkin ada kegagalan, mungkin ada kesalahan. Tapi pada malam hari ini, kita diingatkan lagi untuk bangkit. Kerjakan keselamatanmu. Taatlah. Wajar jika kita gagal. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Dan di dalam kekuatan dan di dalam kegagalan itulah kita mengerti dan maksud rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah yang mengerjakannya, bukan kita. Dan itu menurut kerelaan Dia. Asalkan engkau taat. Asalkan engkau mau dituntun. Asalkan engkau mau dibentuk. Cuma taat doang kok. Apa sih susahnya? Apa sih salahnya? Dimanakah? Kenapa kita tidak bisa taat? Allah lah yang mengerjakan itu semuanya. Jadi mari kita taat kepada Tuhan. Di dalam banyak hal, kita mengerjakan keselamatan kita dengan setia. Dan yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah. Aduh, banyak banget programnya kok untuk pengurus tahun ini. Aduh, nggak sanggup deh. Kayaknya banyak banget yang dikerjakan, apalagi teknologi, aduh, mungkin gaptek. Aduh, banyak banget pemuda remaja ini yang mungkin kehilangan arah, tapi terus gue mau ngapain kok? Aduh, males banget, kayaknya susah untuk menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman, kepada orang-orang, bagaimana cara menghidupinya. Ini bukan bagianku loh kok. Coba cari Toel, Kakak Senja ataupun Nia, itu kan tugasnya dia. Ini tuh kayaknya bukan begini, gue tahu yang terbaik. Tapi di saat orang kasih kita input, kasih kita masukan, nggak terima. Nah, itu banyak dan itu adalah sebuah, ya kita mendapatinya dalam kehidupan sehari-hari. Nggak hanya di dalam pelayanan. Tapi mungkin di dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, dalam apapun. Pada malam hari ini, lakukanlah segala sesuatu. Tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau kita bisa mendefinisikan apa sih arti itu bersungut-sungut, apa sih itu arti berbantah-bantah. Bersungut-sungut berarti kan kita tidak rela untuk melakukannya. Berbantah kan berarti kita tidak terima untuk diperbaharui.
Maka pada malam hari ini, mari kita memulainya sesuatu dengan baik, dengan taat itu sendiri, dan tidak bersungut-sungut di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam apapun yang Tuhan sudah kasih kepada teman-teman semua. Kerjakanlah dengan setia. Dan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan tempatkan teman-teman di suatu tempat, bahwa Tuhan membentuk, bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang mungkin kita tidak tahu, tetapi kita mengerjakannya dengan setia, kita mengerjakannya dengan sukacita. Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita jikalau kita setia. Jadi lakukanlah itu sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut ataupun berbantah-bantah, apakah hasilnya itu baik? Apakah goalnya itu memuaskan? Tidak. Kalau kita berbantah dan bersungut-sungut, pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, pasti hasilnya tidak memuaskan. Sampah. Tetapi kalau kita tidak bersungut-sungut dan berbantah, akhirnya apa? Kita memiliki dan berbuah baik. Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga engkau bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apakah teman-teman sanggup untuk melakukannya? Sehingga engkau tidak bernoda dan tidak beraib, tidak bercela di antara angkatan bengkok hatinya. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah anak-anak Allah. Bagaimana cara kita untuk membedakan anak-anak terang dan anak-anak dunia? Poin yang kedua adalah lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Sungguh-sungguh. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan hatimu. Lakukanlah itu semua apa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu semuanya kita membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hatimu. Berarti ya dengan seluruh hidup kita, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak setengah-setengah, kita melakukan pelayanan dengan setengah-setengah, kita melakukan panggilan kita dengan setengah-setengah, kita melakukan pekerjaan kita dengan setengah-setengah. Apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah setengah-setengah. Bukan untuk sesuatu hal yang kita sukai. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, seperti engkau melayani, seperti engkau mengasihi Tuhan. Meskipun itu susah, meskipun itu berat. Sanggupkah teman-teman pada malam hari ini? Starting now, bukan starting next year, bukan starting berapa bulan lagi deh. Lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melakukan perjalanan ini bersama-sama. Mari kita lakukan perjalanan ini bersama-sama, saling menguatkan, saling berdoa. Bersyukur untuk komunitas di Pengharapan. Kita berjalan tidak sendirian. Kita ada kakak rohani kita. Kita ada sahabat-sahabat yang selalu setia mendengar. Untuk berjalan bersama-sama di New Journey 2021 bersama dengan sahabat kita semuanya dan terlebih untuk Tuhan. 1 Petrus 4:8 ayat 10. Kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih itu memang sangat terbesar dalam kehidupan kita dan menutupi banyak hal. Apakah kita sanggup mengasihi orang yang mungkin sudah menjelekkan kita? Apakah kita sanggup untuk mengasihi orang yang berusaha untuk
kita tidak suka musuh ataupun apapun itu, apakah kita sanggup untuk mengasihi orang tersebut? Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau kita membantu orang, kalau kita sudah komitmen, kalau kita sudah mengasihi orang, kita tidak berbantah-bantah, maka kita tidak bersungut-sungut, dan maka kita tidak balik pada kita. Karena kita melakukannya dengan sukacita. Koyo keluar ya barusan ya? Kayaknya sinyalnya Ya, langsung kita down tunggu gitu. bentar aja. Lagi jelek kayaknya sinyalnya Koyo di rumah. Betul. Maaf ya, sebentar dia loading. Oke, Ci. Cijo. Maaf. Nggak apa Koyo. Kayaknya sudah, kata-katanya sudah di atas, sudah mau, tiba-tiba kok hilang. Sampai mana ya? Tunggu. Maaf ya. Saya share screen lagi. Nah, ini dia. Baru aja berbicara tentang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Ini hanya small thing, hanya untuk internet. Tapi ya itu sudah dilaluinya hari lepas hari bersama dengan Koyo ngajar. Ya beginilah situasi kalau mengajar itu, kalau sudah mengajar tiba-tiba langsung hilang tanpa permisi, tanpa halo saya permisi dulu ya. Kalau ada begitu kan Koyo bisa persiapan. Tapi ya begitulah teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke topik ini. Oke, ya. Jadi kita tidak ada kata untuk berbantah-bantah ataupun bersungut-sungut. Karena kita ingin menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita kasihlah yang menutup segala banyak hal. Jika kita memberikan kepada orang lain, lakukanlah itu tanpa harus sesuatu yang balik ke dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dilayani oleh Tuhan terlebih dahulu sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukankah itu kasih yang terbesar yang sudah kita dapatkan? Maka tidak ada alasan lagi kita tidak untuk melayani, maka tidak ada alasan kita tidak untuk mengasihi, maka tidak ada alasan lagi kita untuk berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Starting now. Tidak ada kata untuk, ya Koyo lagi, jangan deh ada tugas ini lagi, pelayanan ini lagi, pekerjaan ini lagi, Jadi teman-teman, mari kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, karena kita mengasihi, karena kita melayani Tuhan, selayaknya kita melayani Tuhan kita. Berikutnya, bentar ya. Nah, poin berikutnya adalah fokus. Kira-kira nih teman-teman, bisa nggak kita fokus pandangan kita ke depan untuk tahun 2021 ini? Gambaran apa sih? Kita harus fokus ke depan. Kita tidak boleh ke kiri, ke kanan. Ya, boleh sih. Cuma kita harus tahu goalnya apa. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia memiliki goal. Dia memiliki tujuan. Dia mati di atas kayu salib, memberikan keselamatan untuk kita semua. Dan itu adalah fokusnya Tuhan. Itu adalah goalnya Tuhan. Bagaimanakah dengan teman-teman?
Bagaimanakah goal dari teman-teman? Bagaimanakah fokus dari teman-teman? Mungkin saat ini kita semuanya hadir semua saat ini lagi dengerin Koyo. Tetapi terkadang kita nggak fokus. Terkadang pemikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Nah, ada yang mungkin abis ini mau dengerin musik apa, mungkin lagi mau nonton apa, mungkin lagi mikirin apa, kita tidak tahu. Kita tidak mengerti jalan pemikiran manusia. Tetapi biarlah kita fokus, arahkan pandangan kita ke depan. Karena kita punya satu target, goal, resolution. Apa sih yang mau kita capai? Apakah kita mau fokus untuk semangat dalam melayani Tuhan? Apakah kita semangat untuk mengasihi orang-orang lain? Apakah kita semangat di dalam mengasihi keluarga kita? Meskipun keluarga kita mungkin terkadang ada dalam kehidupan kita yang terus-menerus karena kita kerja dari rumah, yang karena mungkin susah untuk mengasihi. Mari pada malam hari ini kita fokus kepada tujuan kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan yang tujuan dan goalnya adalah melangkah bersama dan mengasihi Yesus layaknya Yesus mengasihi kita. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Itu luar biasa loh, dan gak gampang. Tapi kenapa Rasul Paulus bisa? Karena kehidupan Rasul Paulus kita tahu lah ya. Ketika Rasul Paulus itu sudah ditangkap oleh Tuhan, dia berubah, dia mengarahkan pandangan dia selalu fokus kepada tujuan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidupnya untuk Tuhan. Kalau teman-teman sudah mengarahkan pandangan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menangkap saudara-saudara dan kita semuanya, apa yang dapat kita fokuskan? Apa yang dapat kita berikan? Fokus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma untuk bersusah-susah. Ya, memang Rasul Paulus menggambarkan kita seorang berlari. Gak gampang untuk berlari. Otomatis tidak hanya asal lari. Otomatis tidak hanya asal meninju, otomatis tidak hanya asal untuk berlomba, tetapi kita harus diperlengkapi, kita harus untuk melatih diri kita untuk mencapai goal dan target kita. Kalau seorang pejuang mempunyai goal untuk bisa menang, tentunya mereka butuh latihan khusus, dan itu tidak gampang untuk melatih seseorang untuk goal, untuk punya target. Untuk bisa menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Otomatis mereka punya waktu, bahkan sampai lama mereka mempersiapkan hal tersebut. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, diet ini, diet itu. Emang gampang. Mungkin kedengarannya, aku bisa, tetapi kita menjalaninya susah. Disitulah dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Di dalam mempersiapkan itu, kita ada pegangan. Apa pegangannya? Firman Tuhan. Firman kehidupan. Itulah pegangan kita untuk selama berlomba. Untuk mencapai akhir tujuan kita. Untuk mencapai finish kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mencapai akhir finish itu, kita meyakini bahwa kita tidak percuma untuk melatih diri kita. Bagaimanakah kita bisa melatih diri kita? Ya, kita berdoa. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu. Kita rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang berpegang. Itulah pegangan kita, firman kehidupan. Dan kamu juga harus bersukacita dan bersukacitalah dengan aku. Teman-teman, inilah yang harus kita lakukan untuk memulai sekarang. Yang pertama adalah taat. Dan yang kedua adalah jangan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Dan yang ketiga adalah kita memiliki pandangan, kita memiliki fokus ke depan kepada
Tuhan. Apa fokus saudara-saudara? Apa goal teman-teman? Apa yang menjadi perubahan di tahun 2021 ini? Tidak gampang untuk perjalanan yang baru. Tidak gampang untuk sebuah komitmen. Tetapi kita ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ada teman-teman, ada sahabat, ada Tuhan yang selalu menguatkan. Ada Yesus yang menghibur kita. Oke teman-teman. Nih tadi kita di Filipi itu Paulus bagaimana dia meninggalkan dan mengarahkan pandangannya. Koyo sudah membahas hal itu. Dan ini sebuah quote. When God give us a new beginning, it start with an ending. Be thankful for closed door. They often guide us to the right one. Ketika Tuhan Yesus memulai perjalanan yang baru, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara-saudara untuk perjalanan new journey, new beginning yang sudah dimulai kita tahun 2021 ini, kita yakin dan percaya Tuhan akan mengakhirinya dengan baik. Karena Yesus adalah setia. Dia adalah penopang. Dia adalah penuntun. Dapatkah kita mempercayakan kepada Yesus yang setia? Ketika pintu mungkin terasa ditutup, Tuhan membukakan pintu lain. Kita tidak menyadari bahwa pintu tersebut adalah pintu untuk kita sadari, untuk pembentukan iman kita. Disitulah Tuhan mempersiapkannya. Pertumbuhan iman kerohanian, saudara-saudara dan teman-teman semua. Yakinlah kita berjalan bersama Tuhan. Dan ada rencana dan rancangan indah di dalam Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada teman-teman yang setia untuk terus menjadi pendengar. Ada kakak-kakak rohani yang terus setia mendoakan. Mari hampiri saudara-saudara dan teman-teman untuk tidak menjauhkan pertemuan di dalam pelayanan Tuhan. Untuk tidak menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Mulai dari sekarang. Let's make one resolution this year. Biarlah ini menjadi perenungan untuk teman-teman, menjadi agenda, menjadi jurnal. Satu resolution this year. Apa resolusi teman-teman di tahun ini? Tuhan yang memampukan saudara-saudara dan kita semuanya. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita hening sebentar dan kita minta Tuhan, pimpinan Tuhan, agar Tuhan yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami boleh diperbaharui iman kami. Kami diperbaharui oleh komitmen kami. Kami diperbaharui oleh cara pandang hidup kami. Kami diperbaharui oleh cara hidup kami yang baru. Sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau di tahun 2020 kami, hidup kami tidak sesuai, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka pada malam hari ini Tuhan kami boleh menyerahkan hidup kami. Sesuatu resolusi yang baru yang boleh kami kerjakan. Sama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau setia. Engkau mendampingi di tahun 2021. Terima kasih Bapa di surga. Untuk satu kebenaran firman-Mu yang boleh membukakan hati kami. Yang boleh membukakan akan kebenaran dan mata hati kami. Untuk terus memancarkan dan terus untuk memandangkan pandangan kita ke depan.
bersama-sama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu itu terus hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman itu di dalam hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau mungkin komselnya jadi panjang, jadi kayak KYTB jadinya. Oke. It's okay, Ko. Thank you, Koyo, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mulai pokok doa. Aku akan membacakan siapa mendoakan siapa ya. Oke, mulai dari aku. Aku mendoakan Cimonik. Cimonik mendoakan kakak. Kakak mendoakan Kokoyo. Kokoyo mendoakan Kaniko. Kaniko mendoakan Nia. Nia mendoakan Devita. Devita mendoakan, ini titik itu siapa ya? Gak ada namanya. Gerard bukan ya? Gerard kali ya kayaknya. Oke. Siapa ya? Oke, bagi yang engkau bernama Titik, Nia mendoakan Devita, Devita mendoakan Titik, Titik mendoakan Citasya, Citasya mendoakan Ciesika, Ciesika mendoakan Civeve, Civeve di situ ada Cibel? Ada. Ada Melia nggak Devita di situ? Devita? Ada, Kak. Ada Mei. Oke. Berarti Ciesika mendoakan Civeve, Civeve mendoakan Mei, Mei mendoakan Ciibel, Ciibel mendoakan Ciesi, Ciesi Kristina, Ciesi mendoakan Cijo, Cijo mendoakan Henok, Henok mendoakan Ko Daniel mendoakan Cicepi. Oke, tadi ada Kak Antonia, cuman dia keluar. Oke, Cicepi ntar mendoakan Kak Antonia ya, Ci. Oke, kurang jelas kah? Jelas gak ya, teman-teman? Oke. Terus kalian didoakan sama siapa? Oh iya, berarti yang doain aku. Oh iya, nggak ada ya kan Kak Antonia. Ya udah deh, nggak usah. Kak Antonianya kita doain bareng-bareng ya, guys. Aku lupa nggak doain aku. Cicepi berarti doain aku. Thank you ya Cijo diingatkan. aku jadi malu. Oke, skip. Aku mau didoakan kesehatan sama pelayanan aja. Oke deh, sama aku ntar lulus aku semoga rajin belajar, mengikuti SBM dan segala macam itulah. Itu aja. Oke, next Cimonik. Doain kesehatan karena di kantor aku mulai pada sakit, terus udah nggak mau swab test, jadi nggak tahu siapa yang positif atau enggak. Terus pekerjaan, kiranya aku bisa bekerja dengan lurus-lurus aja gitu, nggak banyak dosa sama pelayanan. Kasih. Oke, thank you Cimonik. Jaga kesehatan ya, Ci. Oke, next Kakak. Tes. Oh, ini kedengeran. Oke. Aku doain kesehatan lah ya, karena lagi di tengah kondisi begini gitu kan. Bersyukur sih sejauh ini nggak ada batuk pilek segala macem gitu. Tapi karena di kantor minggu lalu tes antigen ada yang positif, jadi besok Senin kita semua antigen lagi di kantor ya. Doakan supaya hasilnya juga tetap baik gitu.
sakit sih hidung nih bolak-balik dicolok gitu ya, cuman ya udah dah. Terus doakan seminggu ini udah mulai kayak selang-seling WFH dan WFO. Nah, WFH sejauh ini sih masih bisa aman terkendali ya, karena sinyal kebetulan nggak terlalu buruk. Terus kerjaan untuk telepon-telepon orang lapangan juga nggak terlalu banyak, tapi banyaknya hitungan aja gitu, jadi masih bisa diatasi. Dan bersyukur laptopnya memadai untuk beberapa hal yang beberapa software yang dibuka belakangan ini gitu. Nah, terus doakan hari besok Minggu aku jadi WL again di umum. Udah aku ngerasa ini sih kayak kedua kalinya tuh udah nggak deg-degan gitu, tapi doakan supaya nggak nyepelein gitu. Doakan juga boleh menikmati setiap pujian dan juga alur ibadah yang udah dibuat. Selebihnya udah deh, itu aja. Makasih. Oke, thank you, Kakak. Next, Koyo. Nggak deh, Koyo skip. Nggak deh, canda. Apa ya? Ya, semangat untuk ini semester yang baru, biar nggak ogah-ogahan untuk mengajarnya. Karena habis dari libur kan jadinya masih rada malas-malas juga untuk memulainya. Terus paling ya kesehatan juga, karena biar kita sehat aja. Itu so far. Oke, kok. Udah itu aja. Sip. Next. Kan Niko. Nicholas Evan Setiawan. Kalau pribadi, tolong doain buat ini aja kali ya, apa. Jadi diingetin sih barusan sama khotbah Koyo. Jadi ya sebagai seorang pengkhotbah juga, tolong doakan supaya aku bisa melakukan apa yang aku sendiri khotbahkan gitu kan. Secara khusus kemarin Rabu udah sharing firman Tuhan ke kita semua. Dan hari ini lewat sharing Koyo juga diingetin lagi sih, karena ya sama pasti kayak teman-teman udah merencanakan banyak hal, tahun ini pengen apa yang berubah gitu ya. Semoga itu bukan cuma jadi wacana, tapi benar-benar dimulai dan memulai semuanya bersama-sama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Itu untuk yang pribadinya. Terus ini teman-teman tolong bantu doa juga. Kita semua ya bantu doain buat Jason. Dari hari ini tanggal 15 dia ujian di Belgia sana. Jadi doain supaya ujiannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang mulai ujian, yang kuliah, atau yang sekolah mungkin kita juga doain sama-sama. Sama pokok doa yang terakhir, kita juga doain sama-sama mungkin ya. Doain untuk setiap orang-orang korban gempa di Sulawesi Barat, di daerah Mamuju ya kalau nggak salah ya. Karena gempanya lumayan besar, dan kalau lihat di berita-berita di medsos tuh banyak yang masih, beberapa korban tuh ada yang kekubur, belum bisa dibantu dikeluarin karena belum ada alat berat gitu. Kita doain supaya bisa cepat selesai ditangani gitu, dan Tuhan berikan hikmat juga untuk setiap tim SAR, untuk aparat keamanan yang menolong gitu, karena wah ini kayak gempa Palu kemarin sih, lumayan gede gitu, meskipun nggak separah gempa Palu, cuma waktu lihat tuh kayak sangat menyedihkan sih. Ya, kita doakan sama-sama untuk mereka juga. Udah itu aja, terima kasih. Oke, thank you Kaniko. Jangan lupa kita doakan sama-sama ya guys. Next, Devita sama Mei. Ya udah, aku supaya dapat SMA negeri, terus kesehatan, terus kepintaran. Oke. Kalau aku semoga makin rajin, terus makin pintar, terus gak males-malesan lagi. Menurut orang tua. Oke. Semangat ya adik-adikku tercinta. Semoga mendapatkan SMA negeri
yang ginilah, yang mantul. Oke, next, Ko Daniel. Emang gilirannya aku ya? Loh, gimana? Aku dulu. Aku minta tolong didoain kesehatan, pekerjaan, terus hari-hari mendekatin masuk kuliah, Aduh, sedih. kerjaan baru di Semarang, terus semangat cari kerjaannya, cari bikin CV-nya. Belum pernah bikin CV kan sekarang, walaupun sekolah bikin. Nggak pernah. Jadi doakan supaya nggak kesusahan bikin CV-nya gitu. Thank you. Udah itu aja. Oke. Kamu kesehatan ya. Semangat kok. Ya, thank you. Oke, next. Tania Novita. Halo, suaraku masuk kan ya? Halo, hai. Iya. Oke. Aku mau didoain buat apa ya? Buat sekolah. Karena udah mulai udah mulai banyak tugas lagi gitu kan. Terus ya sama jangka panjangnya buat ujian sekolah gitu-gitulah ya. Udah tau lah kita tahun terakhir ribet kan. Jadi ya berdoa buat itu. Terus sama paling kesehatan sih, biar terhindar dari virus COVID ini gitu, karena serem juga gitu. Jadi ya udah itu paling itu aja sih. Thank you. Oke, jadi kayak gitu ya nih. Iya kayak gitu. Oke, next. Ini Gerard kayaknya deh. Si Titik ini Gerard, dirimu bukan, Dek? Ya. Oke. Halo. Gerard mau didoakan apa? Kesehatan sama bentar lagi ujian. Oke. Udah. Kamu tuh ini ya, kelas 3 ya? Iya, kelas 3 SMP. Gerard mulai ujian tanggal berapa, Gerard? Kalau nggak salah Februari mulainya. Oh, Februari. Oke. Oke. Next. Cifefe dan Cibel. Aku dulu ya. Kalau aku minta doain buat jadi minggu depan itu sebenarnya ujianku masih di Februari, tapi minggu depan itu aku full kuis jadi kayak ambil nilai gitulah dari kampus, doain supaya berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai baik juga. Terus kesehatan, udah sih itu aja. Oke. Kalau aku lagi-lagi memang tugas akhir. Sebenarnya aku masih libur, jadi masih menikmati. Cuma pengen nyicil aja sih biar nggak terlalu kosong juga ya liburan ini. Jadi nanti pas masuk Februari emang udah benar-benar bisa mulai desain. Jadi rencananya besok aku juga mau ke cek site buat tugas akhirnya. Rencananya besok aku mau ke Sukabumi, cuma sehari doang pulang pergi gitu buat cek. Jadi semoga besok lancar, nggak ada apa-apa sih. Itu paling untuk doa terdekat. Thank you. Oke, thank you, Ci. Next, Citasya. Aku ya? Yap. Ya paling kerjaan sama kesehatan. Kantor jadi sepi gara-gara PSBB. Betul. Oke deh, Ci. Thank you. Jessica. Ya, doain biar kurang kenceng sayangku. Ya doain biar cepet dapat kerja. Terus Amin. Ya ini lagi coba-coba cari sih. Ya terus sama kesehatan dah. Oke. Cici suaranya harus rada kencengan biar semangat juga, biar cepet dapat kerjanya. Percaya sama aku. Oke, thank you Jessica, semangat. Oke, next. Cici Christina.
Aku minta tolong didoain buat aku sempat kemarin cerita juga sama Karin gitu ya. Pokoknya lagi banyak kejenuhan dalam hidup gitulah, di kerjaan, di banyak hal gitu. Bahkan di pelayanan juga aku jujur lagi jenuh banget gitu. Minta tolong didoain. Terus sama ya untuk ya itu berarti udah include kerjaan juga sih. Karena lagi ya kayak nggak niat gitu lah di kerjaan, maksudnya bosnya tuh lagi ngeselin jadi kerja juga bad mood terus gitu lah, malas jadinya kamu ke kantor tuh. Terus paling sama plan buat kedepannya gitu aja sih. Sudah, itu aja. Thank you. Oke, Ci. Semangat juga, Ci. Next. Henok. Hen? Bisa kedengeran nggak? Bisa. Oke. Ya sih doa. Ya kesehatan doang sih. Kuliah Kedengeran gimana, apa Hen? enggak sih? Dengar. Apa? Kuliah gimana, Hen? Udah mulai ujian juga atau masih lama? Oh, baru mulai pelajaran baru semester. Oke. Ya. Oke, thank you, gitu Hen. dong. Ya. Next-nya DJ. Deborah Joyce maksudnya, sorry Jo. Kan tulisannya DJ. Kesehatan aja. Oke, baiklah. Itu aja, Ci. Iya. Oke. Next. Ci Cepi. Hai warga jemaat. Udah, bercandanya ntar. Bener-bener ya. Apa ya? Paling iya sama sih, kurang lebih kayak Ciesi juga, lagi mumet kerjaan. Kayak lagi gak tahu, capek aja gitu. Doakan aja semoga minggu-minggu ke depan bisa lebih better lah. Gitu. Oke, guys. Kita akan berdoa. Aduh, maaf ya, itu tadi ada backsound itu jadi. Oke. Kita akan berdoa untuk Antonia juga dan Kak Seba. Kita doakan mereka berdua. Kita doakan sama-sama untuk kesehatannya, pekerjaan, dan kuliahnya. Sip. Yuk, ntar Mama minta tolong siapa ya? Wait, ya aku pilih. Minta tolong. Kalau Seba berarti double tuh. Sima Seba. Kasima untuk minggu depan, Ci. Tapi ya udahlah. Atau gitu. mau kasih Mas Seba dulu? Ayo 3 orang lah, dah. Sip. 3 orang, Kak Antonia, Kak Sima, dan Kak Seba. Doakan untuk sekolah, pekerjaan, dan kesehatannya ya, guys. Oke. Mau minta tolong Cibel untuk entar menutup di dalam doa ya, Ci? Oke. Yuk, mari teman-teman kita berdoa untuk pokok doa yang teman-teman sudah sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus kami.
Kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu telah memberi kami kesempatan sekali lagi untuk komsel di hari Jumat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan Koyo mengenai starting now. Kiranya kami di tahun 2021 dan seterusnya kami bisa menjadi orang yang mengurangi bersungut-sungut dan lebih bisa bersyukur. Tuhan, kami bisa menyadari bahwa kekuatan dalam diri kami adalah hanya daripada Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami dalam setiap langkah kami ke depan, agar Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan tetap ada pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali beristirahat. Kiranya Engkau mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, thank you teman-teman. Boleh minta tolong di stop dulu recordnya. Thank you Koyo, thank you Karin. Thank you Po untuk pelayanannya.